Pada video kali ini akan dijelaskan tentang pembuktian jumlah dan selisih sudut dari trigonometri. Kita ketahui dalam teorema bahwa nilai sin A ditambah B itu adalah sin A cos B ditambah cos A sin B. Begitu pula seterusnya sampai cos A min B itu nilainya sama dengan cos A cos B ditambah sin A sin B. Nah, bagaimana sih cara pembuktiannya? Silahkan simak video ini hingga habis. Langsung saja kita membuktikan jumlah dan selisih sudut dari sinus. Diketahui di sini bahwa sin A tambah B itu nilainya sama dengan sin A cos B ditambah cos A sin B. Begitu pula untuk sin A min B itu nilainya sama dengan sin A cos B min cos A sin B. Untuk membuktikannya, kita akan buktikan dari sebuah segitiga yang siku-siku. Misalnya, kita beri nama segitiga ACB, di mana segitiga ini siku-siku di C. Dan panjang BC itu kita misalkan di depan sudut A, yaitu panjangnya A kecil. Kemudian AC itu di depan sudut B, kita misalkan panjangnya B kecil. Dan AB itu di depan sudut C, kita misalkan panjangnya C kecil. Nah, sehingga sesuai dengan konsep dasar yang sudah kita pelajari sebelumnya, di mana sin A nilainya ini akan sama dengan depan per miringnya. Panjang depannya adalah A, dan miringnya adalah C. Kemudian kalau kita lihat dari B, nilai A per C ini samalah dengan cos B. Kalau kita perhatikan, di sini titik B-nya, maka cos B itu sama dengan sampingnya per miringnya atau A per C. Begitu pula dengan cos A. Cos A nilainya itu sama dengan sampingnya, yaitu B, dibagi dengan miringnya, yaitu C. Nah, nilainya ini sama dengan sin B kalau kita lihat dari sudut B. Sin B itu adalah depannya B, per miringnya adalah C. Nah, ini dia konsep dasar yang akan kita gunakan untuk membuktikan jumlah dan selisih sudut dari sinusnya. Kemudian kita ketahui bahwa dalam segitiga itu jumlah sudutnya adalah 180 derajat. Sehingga kalau besar sudut C, yaitu 90 derajat, kita tambahkan dengan sudut A, ditambahkan dengan sudut B, nilainya ini pastilah sama dengan 180 derajat. Nah, sehingga kalau kita pindah ruaskan, maka A ditambah B itu sama dengan 180 dikurangi 90, atau 90 derajat. Nah, sekarang karena kita ingin membuktikan sinusnya, maka kita sinkan kedua ruas. Sin A ditambah B sama dengan sin 90. Sehingga dia sin A ditambah B itu sama dengan 1. Nah, dalam video sebelumnya udah kita buktikan juga di mana sin kuadrat alfa ya. Sin kuadrat alfa ditambah cos kuadrat alfa nilainya berapa? Ya, betul sekali ya, nilainya sama dengan 1. Nah, sehingga 1 ini kita ubah menjadi sin kuadrat A ditambah cos kuadrat A. Nah, di mana A ini kita ambil A agar sama aja. Tetapi nanti boleh diambil yang lainnya, asalkan dia antara A dan B. Jangan diambil C, karena kita nggak punya sin C di sini. Jadi boleh ambil sin A atau sin B, ataupun keduanya B. Nah, sehingga sin kuadrat A ini bisa kita pecah menjadi sin kuadrat A atau sin A dikali sin A ditambah cos A kali cos A. Nah, kemudian sin A dan cos A ini bisa kita ubah agar sesuai dengan rumusnya. Di mana sin A ini, sin A itu nilainya sama dengan cos B. Nah, sehingga kita ubah. Sin A dikalikan dengan cos B ditambah ini cos A. Cos A itu sama dengan sin B ditambahkan dengan sin B kali cos A. Inilah nilainya sama dengan sin A ditambah B. Jadi sin A ditambah B ini sama dengan sin kali cos ditambah sin kali cos ya. Nah, di sini agak berbeda nih, bahwa di teorema itu kan cos plus sin. Jadi agar sama bisa kita balik ya. Jadinya sin A dikali cos B ditambah cosnya kita buat duluan. Cos A dikali sin B. Nah, terbukti bahwa bentuk sin A ditambah B itu nilainya sama dengan
sin cos, cos sin, gitu ya. Nah, sekarang kita membuktikan yang selisih. Untuk membuktikan yang selisih, kita harus pahami dulu apabila nilai sinnya itu negatif, sin min alfa, ini nilainya akan sama dengan min sin alfa. Kalau cos min alfa, nilainya tetap, karena dia merupakan fungsi genap, yaitu cos alfa. Nah, sehingga untuk membuktikan bahwa sin A min B ini sama dengan sin cos min cosin, maka nilai betanya itu, atau nilai plus betanya kita ambil min beta ya. Jadi tadi udah kita buktikan bahwa sin A ditambah B nilainya sama dengan sin A cos B ditambah cos A kali sin B. Nah, sekarang kita ubah, di mana betanya ini kita ambil minus beta. Di mana betanya kita ambil minus beta atau minus B ya. Sehingga di sini sama dengan sin A dikalikan dengan cos min B, karena kita ganti ya, ditambah cos A dikalikan dengan sin B atau sin min B. Nah, nilai ini akan sama dengan sin A dikalikan dengan cos B. Tetap cos B-nya karena dia merupakan fungsi genap. Tetapi di sini sin B-nya akan berubah menjadi min sin. Sehingga kalau kita plus kalikan min, hasilnya min. Min cos A dikalikan dengan sin B. Terbukti bahwa sin A min B nilainya sama dengan sin A cos B min cos A sin B. Nah, itu dia tentang pembuktian dari selisih dan jumlah sudut sinus. Sekarang kita lanjutkan ke pembuktian yang kedua, yaitu jumlah dan selisih untuk kosinus. Nah, intinya sama saja ya dengan sinus. Kita mempunyai sebuah segitiga ABC, di mana depan-depannya ini kita berikan nama ABC ya, A kecil, B kecil, dan C kecil. Dan siku-sikunya di C. Nah, kita akan bahas secara cepat aja, di mana kita ketahui tadi bahwa sin A itu nilainya sama dengan cos B, yaitu nilainya adalah A per C. Kemudian cos A itu sama juga dengan sin B, yaitu B per C ya. Sama, ini konsep yang akan kita gunakan. Kemudian tadi juga kita udah pahamkan bahwa di dalam sudut segitiga itu jumlahnya pastilah 90 derajat. Sehingga kalau kita gunakan aljabar biasa, nanti pasti dapat A ditambah B sama dengan 90 ya. Kayak tadi, awalnya ABC tambah 90 sama dengan 180. Sehingga AB-nya sama dengan 90 derajat aja. Nah, sekarang kita ingin membuktikan bahwa nilainya itu adalah cos. Sehingga kalau kita coskan, cos A ditambah B itu sama dengan cos 90. Dimana cos A ditambah B sama dengan cos 90. Cos 90 adalah 0. Nah, kemudian nilai 0 ini bisa kita ambil sebuah bilangan ya, ataupun sebuah variabel antara A, B, C. Usahakan nanti bentuknya ini kita paksakan bentuknya cos-cos min sin-sin. Sehingga nilai 0 ini kita ambil aja A kali B per C kuadrat dikurangi A kali B per C kuadrat. Sehingga kalau kita kurangi nilainya sama dengan 0 ya. Nah, kenapa kita ambil ini? Agar dia bentuknya sama. Cos-cos min sin-sin. Sebenarnya boleh aja ambil yang lain, tapi nanti cara pembuktiannya agak sedikit berbeda. Nah, sehingga nilai A kali B per C ini bisa kita pecah menjadi A per C dikalikan dengan B per C min A per C dikalikan dengan B per C. Nah, kita maunya di depannya itu cos-cos ya. Sehingga di sini yang B per C itu kita ambil cos A. Cos A. Kemudian yang A per C kita ambil cos B. Dikurangi A per C nya kita ambil sin ya. A per C itu sin A. Dan B per C itu adalah sin B. Sehingga terbukti bahwa cos A ditambah B itu sama dengan cos A cos B min sin A sin B. Nah, untuk membuktikan yang kurang juga sama, kita ambil betanya itu atau B-nya itu sama dengan min beta ya. Nah, sehingga di sini cos A ditambah min B, kita ganti B-nya dengan min B,
nilainya ini akan sama dengan cos A kalikan dengan cos min B dikurangi sin A dikalikan dengan sin min B. Nah, udah saya jelaskan tadi juga bahwa kalau cos nilainya akan tetap sama karena dia merupakan fungsi genap. Nah, tetapi untuk di sin nilainya akan berubah menjadi min sin B. Kalau min dikali min hasilnya pasti positif sehingga dia plus sin A kali sin B. Maka terbukti juga bahwa cos A min B nilainya itu samalah dengan cos A cos B ditambah sin A sin B. Nah, itu dia cara membuktikan jumlah dan selisih sudut dari trigonometri. Sangat simpel daripada kita menggunakan sebuah lingkaran yang kita dekatkan dengan konsep jarak atau titik dalam koordinat. Nah, ini konsepnya ini sangat simpel, jadi silakan adik pahami dengan baik. Nanti apabila belum paham dengan penjelasannya, silakan diulang-ulang videonya sampai adik-adik betul paham dengan apa yang dimaksudkan pembuktian jumlah dan selisih sudutnya. Nah, untuk itu cukup sekian kali ini. Saya ucapkan terima kasih dan sampai jumpa di video selanjutnya.